Lembaga Perlindungan Anak atau LPA Pasuruan meminta penyidik Satreskrim Polres Pasuruan menyelesaikan kasus penganiayaan berat antara santri dengan santri di salah satu pondok pesantren secara kekeluargaan. Daniel Effendi, Wakil Ketua LPA Pasuruan, mengatakan penyidik seharusnya melihat konstruksi kasus ini secara utuh. Ia berharap penyidik mau mendahulukan kepentingan anak, terutama masa depan anak. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jatim Timur Galih Lintartika yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Galih. Ya, baik. Terima kasih, Mei. Jadi Lembaga Perlindungan Anak Pasuruan, ya, LPA Pasuruan ini meminta penyidik Satreskrim Polres Pasuruan untuk mempertimbangkan ya bagaimana kasus penganiayaan berat yang melibatkan antara santri senior dan junior di pondok pesantren di wilayah Pandaan ini itu bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Salah satu pertimbangan dari LPA adalah bagaimana anak-anak ini masih memiliki masa depan yang mungkin bisa diperbaiki dan lebih melalui cara pembinaan, terus mulai pendampingan hingga diarahkan untuk bisa menjadi lebih baik ke depannya. Karena memang pelaku dan korban ini adalah masih anak-anak. Bagaimana mereka memiliki hak untuk bisa mendapatkan hidup yang lebih baik, hidup yang layak di kemudian hari tanpa harus menjalani proses pidana. Karena ini memang kasus ini dari pondok pesantren, terus dari pihak keluarga pun mungkin masih memikirkan bagaimana bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Karena dari hasil temuan LPA ya setelah melakukan kunjungan ke pondok pesantren, terus ke keluarga kedua belah pihak, itu memang ada beberapa fakta yang mengejutkan. Karena pertama dari pelaku ini adalah korban. Bagaimana dia berangkat dari keluarga yang mungkin tidak cukup harmonis ya. Orang tuanya juga memiliki latar belakang yang mungkin ada permasalahan di internal keluarga sehingga pelaku ini sering melihat kekerasan dalam rumah tangga, terus juga sering melihat bagaimana orang tuanya salah paham dan sebagainya, sehingga dia mengalami trauma yang cukup parah. Hingga akhirnya keluarga pun memutuskan dia untuk di pondok ya, agar mendapatkan pembinaan, agar mendapatkan arahan dari pesantren. Begitu juga korban. Korban ini juga mengalami kelainan dan itu diakui oleh keluarganya. Bahkan ibunya pun mengakui ketika mendapat kunjungan LPA, ibunya mengakui bahwa korban ini seringkali mengambil barang-barang yang bukan miliknya. Dan itu terjadi bukan sekali dua kali, artinya beberapa kali memang orang tua sudah mengetahui kelainan yang dialami oleh anaknya. Tapi memang belum ada catatan medis hingga sekarang bagaimana korban ini mengalami kelainan yang atau memiliki kebiasaan untuk mengambil barang yang bukan miliknya. Itu belum ada catatan medis. Tapi orang tua mengakui bahwa anaknya, korban ini juga sering melakukan itu. Nah, kejadian pembakaran itu juga pondok pesantren mengakui tidak ada unsur kesengajaan karena memang saat kejadian, saat hari H itu pelaku memergoki bagaimana korban ini ada di dalam kamar santri sendirian dan sedang membuka lemari. Nah, kasus-kasus sebelumnya banyak kejadian uang-uang dari uang saku santri ini banyak yang hilang. Dan itu terjadi hampir beberapa kali sebelum kejadian itu. Hingga akhirnya pelaku mengetahui korban ini ada di dalam kamar sendirian membuka lemari. Sehingga akhirnya pelaku pun membawa korban, melaporkan korban ke pesantren untuk dimintai keterangan. Sampai akhirnya korban pun tidak mengakui bahwa dia melakukan pencurian dan sebagainya. Hingga akhirnya pelaku pun mengambil botol yang berisikan pertalite ya, sisa dari bahan bakar mesin pemotong rumput untuk ditakut-takuti. Tapi tanpa disadari ternyata itu akhirnya menyala dan membakar tubuh korban. Nah, sebenarnya LPA melihat konstruksi kasus ini bagaimana masa depan anak yang harus dipertimbangkan. Anak-anak ini kan generasi penerus bangsa yang memiliki hak untuk bisa mendapatkan perlindungan ya, terus juga bisa mendapatkan
kesempatan untuk bisa memperbaiki diri, karena memang LPA melihat tidak ada jaminan ketika kasus ini masuk ke meja persidangan dan hingga akhirnya itu diputuskan dan pelaku harus menjalani hukuman, tidak ada jaminan bahwa pelaku ini akan menyesali perbuatannya, akan tidak mengulangi perbuatannya kembali di kemudian hari. Tidak ada jaminan. LPA berharap kasus ini bisa diserahkan ke keluarga, anak-anak ya, pelaku dan korban ini dikembalikan ke orang tuanya, dikembalikan ke pondok pesantrennya, dikembalikan ke sekolah untuk bisa dibina, untuk bisa diberikan pendampingan, untuk bisa dididik bagaimana dia bisa mendapatkan pemahaman, arahan yang bisa membawa dia menjadi lebih baik ke depannya. Begitu, Mei. Baik, terima kasih rekan Galih atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Wakil Ketua LPA Pasuruan. Berikut tayangannya untuk Anda. Pelindungan Anak Kabupaten Pasuruan, kita membantu anak-anak, bukan hanya korban, juga pelaku. Termasuk Pak Kiai. Pak Kiai di sini kan sebagai pimpinan pondok pesantren juga yang ingin dandani. Makanya dengan kejadian ini karena pelakunya juga anak, korbannya anak, makanya kita sama-sama dandani. Nah, kami mohon nanti dari media setelah ketemu ini kita salinglah calling down dulu, karena Pak Kiai dengan lembaga pelindungan anak termasuk nanti pemerintah daerah akan turun. Mari kita sama-sama bagaimana anak-anak itu bisa nyaman. Jangan menyalahkan anak ini, oh ada dugaan ini, ada kan. Semua itu tidak ada yang salah, karena ini perilaku anak, karena pelakunya anak. Makanya kita lembaga pelindungan anak siap mengawal anak-anak ini. Bagaimana anak-anak itu bisa baik. Jadi tujuan orang, karena anak-anak ini jujur saja dari rumahnya pihak pelaku dan korban tuh memang ada permasalahan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.